Oke teman, jadi hari ini gue pengen update outlook gue yang gue bahas di minggu lalu ya. Kalau misalkan kalian masih inget, gue bilang ada kemungkinan terjadinya koreksi ya. Candle merah ini ya, kalian perhatikan candle merah dalam candle satu hari. Jadi setiap satu candle ini melambangkan satu hari dan ini exactly persis terjadi sesuai ekspektasi kita bahwa kita mengalami candle merah nih dua kali nih ya. Hari Kamis dan hari Jumat ya, dimana gue post video tersebut tuh kurang lebih di hari Rabu juga. Terus gue juga ada memprediksi atau berekspektasi bahwa setelah adanya candle merah ini kita akan dihantam balik ke atas ya. Dan garis merah ini ya, ini nggak berubah sama sekali di level 38.000 untuk Bitcoin ya. Dan gue akan jelaskan kenapa ya. Dan gue maybe bisa replay ini ke kalian lagi gitu ya, video minggu lalu ini untuk merefresh ingatan kalian aja. Jadi biasanya setelah kita mengalami koreksi candle merah dalam candle satu hari ya, ini kan setiap satu candle melambangkan satu hari untuk Bitcoin gitu ya. Dan so far dari tanggal 20 Oktober sampai 25 Oktober, jadi udah sekitar seminggu belakangan ini kita masih belum ngelihat ada satu candle koreksi dalam candle satu hari. Dan maybe ini adalah saatnya gitu ya, Rabu, Kamis, Jumat mungkin kita akan mengalami red candle, and then di minggu depannya kemungkinan kita bisa dihantam lagi di bulan November balik lagi ke level 37,5 sampai possibly ya maksimum resistennya ada di level 40.000. Nah, kenapa level 40.000? Jadi di situ gue ada menjelaskan bahwa kemungkinan kita akan mengalami ya daily candle merah ya, koreksi ya pastinya. Gue nggak expect gitu ya untuk Bitcoin tiba-tiba strike down balik ke level 29 atau 30.000 teman-teman ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi kita belajar dari historical di masa setiap kali ada pump Bitcoin ya, let's say di awal tahun 2023 ini cuman 1-2 red candle and then kita dihantam balik lagi ke atas. Sama seperti terjadi pada tanggal 11-12 Maret di mana ketika kita mengalami koreksi yang cukup dalam, another pump happens di sini ya, another pump happens, and then momen di mana kita mengalami daily red candle di sini ya, kita dihantam balik lagi ke atas. Jadi sebenarnya daily red candle ini cuman ibaratnya ngasih kita signal oke, Bitcoin akan koreksi sedikit lalu continuation its uptrend gitu ya, lanjut kenaikan dia lagi gitu ya setelah mengalami daily red candle. Itulah sebabnya kenapa teman-teman ya, setelah daily red candle ini ya, gue nggak bilang oke Bitcoin akan ke level 30 atau ke level 29 karena kan hampir nggak mungkin gitu ya, kita baru aja dibikin breakout ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Jadi udah dibikin breakout ya, apa yang terjadi setelah koreksi daily candle merah ya kita lanjut uptrend lagi gitu ya. Itu at least apa yang bisa kita pelajari dari historikalnya Bitcoin juga ya, dari pattern dia semenjak awal tahun sampai saat ini gitu ya. Setiap kali mengalami candle koreksi merah, setelah itu ya kita dibikin pump lagi ke atas itu ya. Sama seperti saat ini terjadi pada Bitcoin gitu, dimana kita udah ada di level 35.700 gitu ya, dan expect bakal ada resist yang cukup kuat di area level 37 sekian. Nah, dari VIP group juga di sini gue ada sebenarnya ngasih sinyal. Sebenarnya bukan Bitcoin teman-teman, tetapi lebih ke altcoin. Kenapa? Karena altcoin tuh bener-bener lagi oversold parah teman-teman ya. Nah, contohnya ini signal dari outlook dari tanggal 28 Oktober. Ini gue ada kasih signal untuk AVAX ya, ketika AVAX masih di sekitar $11. Terus gue juga ada ngasih signal Ripple ketika Ripple masih ada di 0,577. Dan saat ini teman-teman ya, persis saat ini ya, hari ini AVAX sudah berada di $12 gitu ya, dan signalnya kalian bisa lihat udah dari ini ya, udah dari sekitar $11 gitu ya. Jadi udah halfway teman-teman ya. Kalian lihat ini ya, zona hijaunya ini adalah target profit kita ya, sekitar 20% ke atas. Jadi ini udah halfway atau udah mulai mendekati target profit kita gitu ya. Untuk AVAX sebenarnya gue incer di BB band nih teman-teman ya, di bagian BB band-nya ini ada possible AVAX bisa ngehit area 14,8 gitu ya. Cuman ya mungkin di sekitaran 13 ke atas kita udah bisa mulai take profit sih gitu ya. Ini kan sebagai salah satu indikator oversold-nya AVAX saja nih ya. Ada di level berapa ya, di sekitaran 14 sekian gitu ya untuk si AVAX ini. Cuman memang TP-nya di sekitaran 13,4 sampai 5 udah bisa di TP juga. Terus the next outlook ya, itu tadi gua ada mention yaitu Ripple di sini ya, Ripple. Nah, ini signalnya udah dari berapa nih ya? Tadi kan entry kita dari tanggal 24 nih ada di 0,57 gitu ya, dan saat ini kalian lihat XRP udah di 0,61 gitu ya, dan udah lagi-lagi halfway juga ya, jadi mirip si AVAX udah halfway mendekati area target profit kita teman ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook seperti ini dari gue ya, kalian bisa tinggal join VIP group, dan untuk join VIP group juga gratis. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. Ya, so far dari signal 6 bulan terakhir kita so far bener-bener accurate banget, dan ini udah ada sekitar 105 member. Kalian bisa tanya sendiri lah masing-masing ke member
yang ada di VIP group ini ya. Jadi bukan dari gua ya, gua tidak mau menjudge diri gua. Kalian bisa testimoni sendiri, kalian tanya sendiri ke member-member yang lain, apakah so far dari VIP group Ken ini rutin memberikan profit kepada user mereka atau enggak gitu ya. Jadi ya udah bisa dibuktikan dan semuanya ada sejarahnya teman di sini ya. Jadi sekali lagi kalian bisa tinggal daftar BingX. Dan kenapa gue bisa merekomendasikan BingX ya, karena kalau misalkan kalian daftar di BingX itu ketika kalian trading, meski kalian rugi ya, untung atau rugi, kalian bisa tetap dapetin voucher USDT teman ya. Dan voucher USDT ini bisa kalian tradingkan kembali dan profitnya bisa dicairkan langsung ke dompet kalian, dimana di market lain tidak menyediakan fitur seperti ini. Dan ini bonus-bonus ini mencapai 70 juta rupiah tergantung seberapa sering kalian trading. Terus yang paling gue suka ini di fitur copy trade-nya. Nah di sini ya, jadi BingX juga udah kerjasama sama API-nya Binance, dan kita bisa lihat di bagian conservative trader ya. Jadi ini adalah rekomendasi dari gue untuk kalian copy bagian conservative trader ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini yang udah bener-bener secara jangka panjang ketika kita copy teman. Jadi momen ketika kita klik copy ini dalam 6 bulan terakhir ya. Let's say kita investasi sekitar 10 juta ya. Misalnya kita copy si crypto whale ini ROI-nya hampir 100%. 10 juta ini dalam 6 bulan ini udah bisa hampir menyentuh 20 juta teman. Jadi uang kita udah hampir ngedouble. Dan ini konsisten secara jangka panjang, rutin memberikan kita profit ya dengan resiko yang rendah. Kalian bisa lihat riset cuman 1-3 paling di sini ya. Jadi ini udah low risk tetapi di dalam jangka panjangnya tetap rutin memberikan kita profit gitu. Dan ini cuma ada di BingX, di market yang lain nggak ada ya. Market yang lain cuma ada profil sampai sekitar sebulan terakhir aja. Dan belum tentu market lain juga kerjasama sama copy trader yang ada di Binance juga. Jadi cuma ada di BingX ini. Jadi sekali lagi gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja. Dan kalian tinggal DM admin ya melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Nah teman, jadi what's next untuk Bitcoin ya. Plan kita tetap sama teman ya. Plan kita nggak berubah sama sekali. Momen di mana teman ya terjadinya breakout ya, terjadinya invalidasi ya. Jadi kan kita pasti harus selalu siap sedia dengan dua probability yang ada gitu ya. Once kita terinvalidate bahwa selama ini ya ada 5 Elliott Wave yang kita sempat bahas, and then terjadi ABC correction ini di mana B-nya ini sudah terinvalidasi teman-teman. Momen di mana kita breakout dari level 31.500, maka ya plan kita berubah teman-teman. Momen di mana ketika kita break 31.5, maka possibly ya the next big resist pada Bitcoin ada di level 37 sampai 38.000 teman-teman ya. Kenapa 37 sampai 38? Sama teman-teman, bahwa di tanggal 4 Mei, di tanggal 5 Mei kalian lihat ada big barrier di level 37 sampai 38. Ini adalah barrier di mana sebelum terjadi dump besar-besaran pada Bitcoin menuju ke level 25.000. Terus kita ubah juga ke time frame monthly ya, bahwa ya kalian bisa lihat gitu ya dari technical Bollinger Band-nya sendiri teman-teman. Ini adalah bagian resist ya. Once kita hit area resist ini, balik lagi di tanggal 1 November tahun 2021, ini menunjukkan puncak dari bull market Bitcoin, and then kita langsung dibikin dump di sini ya, dan kita dibikin hit ke bagian Bollinger Band bawah gitu ya. Jadi ini adalah Bollinger Band atas, kalian perhatikan garis biru yang satu ini juga menjadi indikator resist, sementara indikator yang Bollinger Band bawah gitu ya, garis biru yang ada di bawah ini menandakan area support. Dimana saat ini kita perhatikan dari time frame 1 bulannya sendiri untuk Bitcoin ya, kita lihat untuk bagian garis biru ini ya, ini sudah ada di level 37 sampai 38, dimana ya kita expect bahwa akan ada resisten di area tersebut juga ya. Jadi selain dari kita flashback dari Mei 2022 ya, kita juga ngelihat gitu ya bahwa indikator ini sejajar dengan BB Band gitu. Jadi ya nggak cuman kita lihat dari segi resisten maupun support dari past performance, tetapi ya kita bisa gabungkan dengan beberapa indikator yang lain untuk Bitcoin gitu. Jadi itu teman-teman kenapa ya alasannya bisa berada di level 37 sampai 38 untuk si BTC ini gitu. Cuman yang menurut gua untuk Bitcoin ya tidak akan kita mengalami pump sebesar ini lagi teman-teman ya. Jadi ini kan pump yang paling gede gitu untuk Bitcoin ya, mulai dari tanggal 20 sampai 27 Oktober ini, seminggu ini bener-bener the biggest pump untuk Bitcoin gitu ya. Sama ya seperti ini teman-teman, sama seperti yang terjadi di bulan Januari. Momen dimana kita mengalami big pump di sini ya, ketika kita mengalami koreksi, ya paling kita cuma dapat follow up sedikit aja balik ke atas gitu teman-teman ya. Sama juga seperti ini ya. Ini big pump and then koreksi, abis itu kita mendapati follow up aja, dan follow up ini nggak akan sebesar big pump yang pertama ini udah paling besar, terus yang di bulan Januari ini juga udah yang paling gede gitu.
Jadi ya jangan expect sebenarnya bakalan ada another big pump teman ya, another big pump lagi membawa kita tiba-tiba ke level 40 ke atas gitu ya untuk si Bitcoin ini ya. Biasanya itu follow up-nya itu ya paling cuman setengah pump dari yang kita alami selama tanggal 16 sampai 25 Oktober selama 10 terakhir ini gitu ya. Kalian lihat aja ini bisa diukur gitu ya. Ini kan paling setengahnya itu seperti ini gitu ya. Setengahnya ada di sini dan ya kalian lihat ini pumpnya juga nggak begitu gede gitu ya. Yang namanya follow up ya nggak akan begitu besar gitu pumpnya. Sama seperti yang ini kita lihat juga gitu ya. Ketika udah koreksi ke level 338 kita dibikin naik lagi ya nggak akan pump sebesar 1 minggu yang lalu, dimana ini adalah big breakout and then big pump pada Bitcoin gitu. Jadi paling itu sih teman-teman ya. Dan ketika kita udah mengalami daily candle correction and then diikuti oleh follow up teman-teman ya, apa yang terjadi setelah itu ya akan ada terjadi quite a huge correction juga pada Bitcoin gitu ya. Jadi gua nggak bilang tiba-tiba dump lagi ke level 25.000, enggak teman-teman. Cuman ya bakalan ada terjadi quite big correction pada Bitcoin di sini ya. Jadi nggak akan koreksi sekecil ini juga ya, pastilah teman-teman ya, pastilah. Jadi ya di awal tahun juga kita kan juga lihat nih ya, setelah terjadinya daily candle correction, another follow up happens. Kalian lihat ini koreksinya udah makin gede ya gitu ya. Jadi makin lama koreksinya makin gede gitu ya. Terjadi follow up and then another big correction pada Bitcoin gitu. Sama seperti ini juga ya. Ini another big pump and then daily candle ini koreksi yang dikit, habis itu kena follow up and then terjadi quite big correction di sini gitu ya. Jadi koreksinya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi nggak akan misalkan let's say tiba-tiba Bitcoin naik, habis itu koreksi kecil, habis itu naik lagi, koreksi kecil naik lagi, enggak teman-teman ya. Kita ya sekali lagi belajar dari historical teman-teman ya. Setelah ada terjadinya pump and then quite a small correction, terjadi follow up, pasti terjadi kemungkinan besar adalah a quite big correction, teman-teman. Koreksi yang lebih besar dibandingkan koreksi yang terjadi di tanggal 26 Oktober, 27 Oktober, di mana ini hanyalah koreksi sedikit untuk Bitcoin gitu. Di video berikutnya gue akan membahas alasan kenapa gue membuka long untuk XRP, Ripple maupun untuk AVAX teman. Jadi ya itu gue juga ngelihat ya dari Bitcoin dominance-nya sendiri udah bener-bener highly overbought banget gitu ya, dan ada kemungkinan terjadinya correction and then alt season itu bakalan terjadi lagi teman-teman ya. Hanya mini sebenarnya, nggak alt season yang besar-besaran banget. Itu akan gue bahas di video berikutnya. Paling itu aja teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.